Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa kembali mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari tauhid sebagai kunci utama untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, setelah ujian kita masuk di bab yang ke-6, ya, Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadati an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di bab pertama kita mempelajari pengertian tauhid. Di bab kedua dan ketiga kita mempelajari keutamaan tauhid. Kemudian di bab keempat kita mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kemudian di bab yang kelima kita mempelajari ajakan kepada tauhid, ya. Setelah kita melakukan hal-hal yang tadi, ya, yaitu mengajak kepada tauhid, maka kita kembali mempelajari tauhid, memperdalam apa yang dimaksud dengan tauhid, ya. Dan pada bab ini kita akan memperdalami apa yang dimaksud dengan tauhid, apa macam-macam tauhid, begitu juga dengan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, setelah menaruh bab, beliau menaruhkan kita dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, qul ud'u alladzina za'amtum min dunillahi fala yamliku min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Ayat surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar bertanya kepada kaum musyrikin, ya, yang hidup di zaman beliau, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi, ya. Panggillah, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang kalian anggap, fala yamlikuna kashfad durri, ya, mereka tidak mampu menghilangkan bahaya angkum dari kalian, ya, wala tahwila, dan tidak mampu merubahnya. Ulaikal ladzina yad'un, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang berdoa, orang-orang yang mereka seru itu, ya, yabtaguna ila rabbihim, ya, justru mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrabu, dan kemudian siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah, dan mereka pula mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabah, dan mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azab rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu, azab Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang harus ditakuti. Ya. Dari ayat ini, ya, muallif menjelaskan bahwasanya tauhid yang diyakini kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Oleh karena itu para ulama, ya, membagi tauhid menjadi 3 berdasarkan ayat ini. Ya. Tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah,
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dunia ini. Ya. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian di sini di ayat ini disebutkan bahwa kaum Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Mereka mengimani tauhid ar-rububiyah, namun mereka tidak melaksanakan tauhid al-uluhiyah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Buktinya mereka menyembah para malaikat, mereka menyembah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah nabi-nabi yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mereka sembah tersebut tidak mampu menghilangkan bahaya dari diri mereka. Kemudian bagaimana mereka akan menghilangkan bahaya dari orang yang menyembah mereka? Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mereka sembah tersebut, ya, baik itu malaikat maupun nabi maupun wali, ya, mereka sendiri ya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang lain nanti mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Ya. Jadi dari ayat ini, ya, jika kita meyakini tauhid rububiyah, maka wajib bagi kita melaksanakan tauhid uluhiyah. Ya, jika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang harus kita sembah, satu-satunya yang harus kita beribadah kepadanya. Demikian pada pertemuan ini, hanya ini yang kita ambil, yaitu 2 ayat dari bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.